Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa? Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian kita bagi Tuhan, memuji kebesaran nama Tuhan, bersyukur buat apa yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kita.
dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta ya Bapa di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengerjakan karya yang indah Tuhan bagi setiap hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, ibadah yang kami lakukan Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Ini Tuhan tubuh kami, ini Tuhan jiwa kami, ini Tuhan roh kami Tuhan. Kami mau pakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang memimpin Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya sukacita, damai sejahtera, serta pengharapan kami terima Tuhan saat kami memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Engkau pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Saya mengajak bagi berdiri, siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari, mau katakan sebab Tuhan yang baik, kasih setianya selama-lamanya. Memasuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, berikan dengan hati yang sukacita. Kita rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan sucikan, Engkau yang akan kuduskan persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Sehingga Tuhan, persembahan yang kami bawa Tuhan dapat memuliakan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap bawa persembahan. Haleluya, amin. Amin. Tetap percaya sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperbuatnya pasti yang terbaik buat kita. Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu.
Biarlah ini menjadi sebuah pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan segala firman yang Kau ucapkan, dan kami percaya akan janji-janji-Mu, karena kami tahu kami punya Allah yang selalu menepati akan janjinya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berbicaralah melalui firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan biarlah setiap kami yang hadir Tuhan lawan dan Tuhan peduli dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang sakit Engkau jamah, ketika firman Allah diberitakan, kuasa firman menjamah umat-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi ayat-ayat firman-Mu, dan urapi kami semuanya, dan urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita oleh kemurahan Tuhan, kita masih bisa beribadah dan bertemu untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dalam kesempatan yang indah ini kita mau gunakan mencari Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal 12 kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-41. Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-41. Tema hari ini adalah padang gurun. Padang gurun. Kita akan membaca ayat ini, saya baca ayat yang ke-29. Nanti kita bersaut-sautan, jemaat membaca ayat yang ke-30 sampai 41, kita bergantian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ayat 30. Sudah? Coba sama-sama baca ya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya.
lakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Berbahagia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2020 ini awalnya semua kita dan semua orang mempunyai satu program dan banyak kali rencana-rencana, karena kita tidak mengira bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Karena banyak sekali program, banyak sekali rencana yang dibuat, tetapi tidak ada seorang pun yang mengira, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat membuat orang berpikir beribu-ribu kali. Kenapa? Karena ada virus yang melanda dunia dan termasuk Indonesia. Sehingga dengan adanya ini kita melihat mengubah semua rencana, mengubah semua program yang sudah dibuat, baik itu dalam gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena keadaan memang tidak mengizinkan, ya. Banyak yang meninggal, banyak yang merasa sampai hari ini masih merasa ketakutan karena virus ini tidak terlihat, ya, tidak terlihat tetapi mematikan banyak orang, ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia kena dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa inilah keadaan di tahun 2000. Rencana yang dibuat itu berubah total, program yang dibuat itu berubah total. Nah, sama dengan orang Israel. Kalau kita melihat bangsa Israel tadi, kita membaca pada waktu itu Tuhan menyampaikan kepada Musa. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, engkau sampaikan kepada bangsaku orang Israel yang ada di tanah Mesir, sampaikan bahwa mereka harus keluar dari tanah Mesir dan mereka akan kubawa masuk ke tanah perjanjian, dan mereka akan mendapatkan tanah yang subur, mendapatkan madu dan ada susu tanah itu. Jadi pada waktu itu banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Musa pun menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel mendengar dari mulut Musa, dan Musa katakan, bangsa umat pilihan Allah, dengarlah, engkau akan dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan ini, kata Tuhan. Dan engkau akan kubawa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang subur. Dan itu ditangkap oleh bangsa Israel. Mereka mendengar berita itu, dan berita baik itu mereka dengar dan mereka tangkap. Lalu mereka bersama-sama sepakat, dan seluruh bangsa itu ada berapa tadi? Ada kira-kira dikatakan di sini mereka ada 6.000 orang. Yang ada 6.000 orang yang berjalan kaki. Mereka bersepakat. Mereka berpikir bahwa mereka tadinya cukup lama di sana di Israel, ada 430 tahun mereka di Mesir, orang Israel, dan mereka dijajah, mereka diperbudak. Lalu mereka berpikir bahwa mereka akan
keluar, mendapatkan penghidupan yang baik, mendapatkan keadaan yang baik, situasi yang baik, karena selama 430 tahun mereka jadi budak di Mesir, dan mereka ingin lebih baik. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin kehidupannya biasa atau sama, tapi ingin ada semakin baik. Nah, di dalam perjalanan dikatakan pada waktu itu orang-orang Israel, karena mereka berpikir keadaan mereka akan baik, tidak sama lagi seperti ada di Mesir. Lalu mereka berpikir, nanti akan mendapatkan tempat yang penuh dengan madu, susu dan madu. Dalam perjalanan mereka berjalan, dikatakan di sini 6.000 orang berjalan keluar dari Mesir. Ayat yang ke-31 dikatakan, lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Ini kata Firaun kepada Musa dan Harun, keluarlah, bawalah semua bangsa ini. Lalu ada 6.000 orang ini keluar, dan mereka berpikir akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik, langsung masuk ke tanah Kanaan. Itu pikiran mereka. Ya. Karena Tuhan berkata kepada Musa, tanah Kanaan kuberikan, tanah yang subur, engkau bisa bercocok tanam, dan engkau akan mendapatkan penghidupan yang baik. Tapi kita melihat Tuhan menuntun mereka. Kalau kita membaca ayat ini dikatakan Keluaran 12 ayat yang ke-40 dikatakan lamanya orang Israel situ ada 430 tahun. Lalu mereka berjalan keluar dari tanah Mesir dan mereka ingin hidup lebih baik. Tapi kenyataannya, kalau kita membaca ayat ini, ya, ayat yang ke pasal yang ke-13, ayat yang ke-17, coba kita lihat. Pasal yang ke-13 ayat 17 mengatakan, perhatikan di sini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Perhatikan di sini. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau, dekat dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan di sini. Mestinya mereka dikatakan di sini menuju tempat tanah perjanjian itu melalui negeri orang Filistin itu hanya 3 hari, dan itu tempat yang dekat. Tetapi dikatakan di sini Allah tidak menuntun mereka melalui jalan itu. Allah nggak tuntun mereka, tetapi Allah memutar arah jalan mereka, diputar oleh Tuhan. Mestinya pada waktu itu mereka adalah bangsa yang berjalan menuju tanah Kanaan, cepat masuk. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini Allah memutar arah perjalanan mereka. Mestinya arahnya ke tanah Kanaan, diputar oleh Tuhan ke padang gurun. Ya, ke padang gurun itu diputar oleh Tuhan, dan Tuhan menuntun sampai ke padang gurun. Nah, itu cara Tuhan. Padang gurun diputar oleh Tuhan, di jalan yang pada waktu itu mereka nggak ngerti. Ya, mereka nggak tahu. Lalu Tuhan putar mereka ke sana. Tadinya mereka berpikir, wah ini tempat yang subur, tapi diputar oleh Tuhan. Arah perjalanan mereka diputar oleh Tuhan. Tadi untuk melewati cepat sampai di tanah Kanaan, tapi diputar oleh Tuhan. Ayat 17 mengatakan tadi di dalam Keluaran pasal 13 mengatakan di sini, Allah menuntun mereka bukan ke tempat yang tanah Kanaan cepat masuk ke sana, tapi Allah putar mereka supaya dikatakan mereka tidak menyesal
ketika menghadapi berbagai kesulitan. Ya. Nah, melewati masa-masa di padang gurun, dikatakan di sini, melewati masa-masa di padang gurun, mereka ada di sana. Di padang gurun dibawa oleh Tuhan. Yosua pasal yang kelima, ayat 6 bagian A berkata demikian, sebab 40 tahun lamanya orang Israel berjalan melalui padang gurun. 40 tahun, ya. 40 tahun dikatakan orang Israel berjalan melalui padang gurun sampai habis, dikatakan sampai habis mati seluruh bangsa ini, yaitu prajurit-prajurit, karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, 40 tahun padang gurun, proses yang cukup panjang, melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang sukar. Padang gurun, tadinya mereka ada di Mesir, diperbudak oleh Firaun, ya, cukup lama di Mesir, 430 tahun mereka ada di Mesir, dan mereka berpikir akan keluar, tapi justru dibawa Tuhan ke padang gurun. Padang gurun tempat yang bukan tempat yang nyaman, namanya juga padang gurun, tidak ada tanaman dan tempat yang penuh dengan pasir, ya, sepi, dan mereka dibawa Tuhan ke sana untuk diproses. Dikatakan selama 40 tahun mereka dibawa Tuhan di padang gurun itu, ya. Proses di padang gurun melewati masa-masa yang sulit. Saudara, konsep kekristenan bukan hanya konsep diberkati. Konsep kekristenan bukan hanya konsep aku masuk gereja, aku masuk jadi orang Kristen, lalu aku diberkati, doa diberkati, bukan. Dan itu pasti akan diberkati. Tuhan akan memberkati, tapi konsep kekristenan bukan hanya konsep diberkati, hidup berkelimpahan, dan hidup penuh dengan mujizat. Bukan hanya itu konsep kekristenan. Banyak orang Kristen hari-hari ini mundur. Kenapa? Karena konsep kekristenan itu berpikir gini, aku masuk gereja, masuk jadi orang Kristen, aku diberkati, dan keinginanku tercapai, apa yang kuinginkan semua tercapai. Kalau nggak tercapai, aku berhenti jadi orang Kristen. Itu konsep orang Kristen yang salah. Karena konsep Kristen bukan hanya hidup diberkati, bukan hanya hidup berkelimpahan, bukan hanya hidup penuh dengan mujizat, tapi ya semua masuk aja. Tapi semua konsep Kristenan itu bukan di situ. Konsep kekristenan itu adalah harus mengalami yang namanya proses. Ya. Harus mengalami proses. Bukan hanya mengalami mujizat, tapi yang namanya harus mengalami yang namanya proses. Itu konsep kekristenan. Karena itu banyak yang hari-hari ini orang jadi murtad, tinggalkan iman Kristen. Padahal tadi dikatakan, oh aku mau gereja. Kenapa? Karena konsep kekristenan itu berbeda bagi dia. Dia berpikir masuk gereja diberkati, dapat mujizat, keinginanmu tercapai, cari jodoh dapat jodoh, semua tercapai, jadi kerja dapat kerjaan. Ternyata setelah ke gereja nggak dapat apa-apa. Dia mundur, nggak mau gereja. Kenapa? Karena konsep kekristenan yang ada dalam pikirannya itu berbeda. Saudara, kekristenan itu adalah masuk dalam proses, ngalami proses. Karena itu Tuhan katakan di sini, Tuhan bawa bangsa ini bukan melalui padang daerah yang orang Filistin yang dekat mereka sampai ke padang Kanaan, bukan sana. Tapi Tuhan putar arah mereka menuju padang gurun, ya, melalui padang gurun. Nah, apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan membawa umatnya untuk masuk ke padang gurun? Kenapa Tuhan mengizinkan umatnya untuk mengalami padang gurun?
mengalami proses. Padang gurun ini adalah proses. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan kok gak biarkan langsung masuk? Kan udah lama mereka diperbudak di Mesir. Ada 430 tahun diperbudak di Mesir. Mestinya Tuhan bisa aja langsung masuk ke Mesir, ke padang gurun, ke tanah Kanaan, supaya bisa kehidupan mereka diperbaiki. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan mereka melewati atau mengalami padang gurun dulu, atau mengalami proses dulu? Kenapa Tuhan izinkan? Apakah Tuhan gak sayang umatnya? Apakah Tuhan tidak memperhatikan umatnya? Apakah Tuhan membiarkan umatnya? Kenapa kok Tuhan begitu tega membiarkan umatnya mengalami yang namanya padang gurun? Kalau kita melihat di sini, segala yang dilakukan Tuhan, segala yang dikerjakan Tuhan itu punya maksud baik. Amin. Apa yang Tuhan programkan, apa yang Tuhan planningkan untuk umatnya, semuanya punya maksud baik. Semuanya punya maksud yang luar biasa. Nah, apa maksud Tuhan? Jika Tuhan membawa umatnya masuk ke bukan langsung masuk ke tanah Kanaan, tapi melalui padang gurun. Apa maksud Tuhan? Yang pertama, saya berikan hanya dua cara. Yang pertama, kita melihat di sini. Apa maksud Tuhan? Yang pertama adalah kalau kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-8, kita baca Ulangan pasal yang ke-8, Keluaran, Bilangan, Ulangan pasal yang ke-8. Kita melihat ayat yang kedua. Ini hal yang pertama. Ini maksud Tuhan yang pertama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan apa? Dan mencobai engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Garis bawahi, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi maksud Tuhan yang pertama, kenapa Tuhan tidak langsung bawa bangsa ini langsung masuk ke tanah Kanaan? Kenapa Tuhan arahkan masuk ke padang gurun? Hal yang pertama, maksud Tuhan yang pertama adalah untuk menguji hati kita, untuk melihat motivasi kita. Itu yang pertama. Menguji hati, melihat motivasi. Dikatakan dalam ayat yang kedua di sini dikatakan untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada di hati. Kenapa? Karena antara bibir dan hati itu berbeda. Mungkin bibirnya mengatakan, Tuhan Yesus, aku menyembah Engkau, aku memuji Engkau, dan aku melayani Engkau. Itu bibirnya. Aku mau berkorban, memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Itu bibirnya. Aku mau melakukan apapun bagi Engkau Tuhan. Tapi hatinya, apakah sama dengan bibirnya? Karena itu Tuhan bawa ke padang gurun untuk proses. Karena banyak orang antara bibir dan hati berbeda. Dia berkata, Tuhan aku mau melakukan ini, Tuhan aku mau menyembah Engkau, Tuhan aku mau mengerjakan ini. Jadi hatinya berbeda dengan pikirannya, hatinya berbeda dengan bibirnya, dengan mulutnya. Ya, gak sama. Karena itu kita melihat antara mulut, antara lidah dengan hati itu mungkin kita bisa berkata seolah-olah sepertinya membaca puisi. Tuhan, Engkau baik bagiku. Tetapi hatinya tidak demikian. Ya, aku cinta kepadamu Tuhan, aku mengasihi, tapi hatinya sama. Hatinya jauh dari Tuhan. Aku mau setia kepadamu Tuhan. Inilah tempat ibadahku yang terakhir. Tapi ketika dalam mengalami proses, dia berpikir, oh, ini bukan tempat ibadahku di sini. Aku cari lagi yang lebih baik lagi. Karena antara mulut, lidah dengan hati itu gak sama. Karena itu Tuhan bawa
Tuhan proses. Tuhan bawa kepada gurun untuk mengerti seperti apa cinta kita kepada Tuhan. Tuhan bawa kepada gurun untuk melihat seperti apa kita. Dibawa Tuhan kepada gurun untuk mengerti bagaimana keadaan kekristenan kita. Kali itu dibawa Tuhan ke sana. Ini padang gurun. Untuk melihat apakah kita setia kepada Tuhan. Apakah kita murni. Jadi saudara, padang gurun itu sebenarnya untuk melihat asli apa tidak Kristen kita. Itu padang gurun. Untuk melihat asli apa enggak Kristen kita. Siapa kita yang sebenarnya. Itu akan terlihat di padang gurun. Kristen kita benar apa enggak? Motivasi kita benar apa enggak? Akan terlihat ketika kita mengalami masa-masa sulit di padang gurun. Keadaan-keadaan sukar seperti hari-hari ini. Akan terlihat kekristenan kita, akan terlihat kemurnian, dan kita akan bisa mengerti. Jadi padang gurun itu untuk bisa mengenal siapa kita yang sebenarnya. Untuk bisa kita mengetahui siapa kita yang sebenarnya dan siapa kita yang sesungguhnya. Padang gurun. Jadi bukan untuk mencelakakan kita. Padang gurun bukan untuk membunuh kita, tapi padang gurun itu untuk melihat hatimu, motivasimu ikut Tuhan ke gereja, apakah benar apa tidak. Ketika kau memberi persembahan kepada Tuhan, apakah benar dengan hati yang tulus atau hanya dengan mulut. Sehingga ketika memberi di belakang diungkit-ungkit, aku udah memberi loh, aku udah melakukan ini loh untuk Tuhan. Jadi padang gurun itu untuk melihat kemurnian siapa kita yang sebenarnya. Pelayanan kita benar apa tidak? Atau kita hanya, oh aku kan dibutuhkan, aku kan hanya cari tempat. Ini padang gurun saudara. Padang gurun itu untuk memurnikan kita yang sebenarnya. Nah, itu ada pertama. Untuk mengetahui apa yang ada di hati kita dan motivasi kita. Dia padang gurun seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan belok ke padang gurun. Yaitu hati kita benar apa enggak? Turut dengan firman apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat di dalam masih dalam ayat ini, ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang 8 ayat 3 mengatakan, hal yang kedua, apa maksud Tuhan membawa bangsanya ke padang gurun? Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Tuhan membawa umatnya ke padang gurun, dibelok, diputar arahnya ke padang gurun? Kenapa? Tadi yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, motivasimu. Ya, yang kedua adalah untuk membuat kita. Perhatikan dalam ayat ini dikatakan untuk membuat kita mengerti tujuan hidup kita. Ayat yang ketiga mungkin mengatakan di sini, aku membawa engkau untuk merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk dikatakan apa? Untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat kita mengerti tujuan hidup kita itu apa. Karena bangsa Israel selama 430 tahun ada jadi budak di Mesir. Dan pikiran mereka adalah pikiran orang budak. Seorang budak. Dan mereka berpikiran sebagai orang budak, dan mereka menjadi seorang budak dan tidak pernah berpikir bagaimana bisa jadi seorang yang berhasil. Hanya jadi seorang budak. Konsep ini dirubah oleh Tuhan. Tuhan ingin merubah konsep pikiran mereka supaya mereka mengerti tujuan hidupnya. Tuhan bawa kepada guru. Ngerti kamu tujuan hidupmu, kata Tuhan. Membuat engkau mengerti. Dikasih makan mana yang tidak pernah mereka ngerti, mana itu bagaimana, siapa yang masaknya. Tuhan hanya perintahkan ambil. Itu ada di padang, di taman atau di lapang, di luar ada makanan.
dan mereka ambil sesuai dengan keperluan. Kalau mereka ambil begitu banyak, maka mana itu akan jadi habis atau busuk. Ya, mengerti tujuan hidup. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan membawa supaya kita mengerti. Ada orang hidup tapi nggak punya tujuan. Nah, mengerti tujuan hidup kita untuk apa? Untuk kita bisa menemukan tujuan hidup kita, bahwa kita harus merasa bahwa kita akan seperti yang kita harapkan bersama dengan Tuhan. Nah, tadi bangsa Israel, mereka jalan tapi nggak ngerti tujuan hidup mereka, nggak ngerti. Karena mereka hidup lama di padang di Mesir, dan mereka dibudak, dan pikiran mereka dan mereka nggak ngerti sama sekali. Yang penting mereka ada makan, hidup untuk makan, dan makan untuk hidup. Itu yang penting, mereka hanya hidup untuk makan. Itu pikiran mereka karena budak. Ya, nggak pernah berpikir bagaimana nanti mereka ke depannya, nggak pernah berpikir. Kenapa? Karena tanpa tujuan. Nah, hidup tanpa tujuan kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa tujuan hidup kita nggak punya makna sama sekali. Ya, tanpa makna kehidupan kita tidak memiliki arti atau harapan. Tanpa makna, tanpa tujuan hidup ini nggak punya makna. Tragedi terbesar bukan kematian, saudara. Mati itu memang pasti mati. Semua orang pasti mati. Tapi tragedi terbesar bukan kematian, melainkan kehidupan yang tanpa tujuan. Itu tragedi terbesar. Ia hidup tapi gak ngerti tujuannya. Ia ke gereja tapi gak ngerti tujuannya. Ia melayani tapi gak ngerti tujuan melayani. Kalau ke gereja gak ngerti tujuan ke gereja, karena itu ke gereja minggu ini datang, besok gak datang, atau Desember sekali datang, Natal, atau berubah. Dan seperti ada berubah. Jadi kita melihat karena dia gak mengerti, akibatnya gak ada sesuatu yang dikerjakan begitu. Buru-buru membawa jiwa, tidak akan ada. Gairah untuk bawa jiwa gak akan ada. Kenapa? Karena untuk bawa jiwa kan gak akan ada. Kenapa? Untuk bawa dirinya sendiri pun akan sulit. Tapi kalau yang mengerti tujuan hidup dia, harapan hidupnya, dia ngerti, oh aku hidup kalau tanpa Tuhan Yesus, tanpa anugerah Tuhan, tanpa Tuhan, hidupku tidak akan ada artinya. Karena dia mengerti tujuan hidup dia, hidup tanpa tujuan, dia mengerti tujuan hidup dia, dan dia akan berbuat sesuatu untuk Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dia ngerti tujuan hidupnya. Ya. Nah, harapan muncul dalam diri kita karena kita ada tujuan. Harapan muncul dalam hidup saudara itu ada tujuan, karena ada tujuan hidupnya. Kalau nggak ada tujuan, tidak pernah ada harapan. Karena nggak ada tujuan sama sekali. Tapi kalau ada tujuan, maka akan ada harapan. Ya. Jadi karena ada harapan, lalu hidup kita jadi efektif, akan jadi efektif dan bersemangat. Karena ada harapan. Jadi harapan itu muncul karena tujuan. Nah, tujuan itu membuat hidup kita tadi efektif. Jadi efektif hidupnya dan bersemangat. Ya, karena ada tujuan. Karena itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan. Di situ ditulis bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan tahu rencana Tuhan untuk kita. Dia ngerti. Dan Tuhan memahami untuk apa? Memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, hari depan yang penuh dengan harapan.
Nah, bagaimana sikap kita saat kita diproses? Saat kita mengalami proses, sikap kita bagaimana? Apakah kita lari, bersumur-sumur saat kita ada di padang gurun? Karena banyak orang ketika di padang gurun, dia nggak kuat lari, tinggalkan Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita diproses, ketika kita ada di masa-masa sulit, ketika ada di padang gurun? Bagaimana sikap kita? Di dalam Ayub pasal 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12, ya, di situ ditulis, Ayub pasal 23 8 sampai 12, di situ ditulis dikatakan demikian, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak mendapati dia. Di utara mencari, dia tidak ada, tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, selatan aku tidak melihat dia, karena aku tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang perintah dari bibirnya. Tak kulanggar dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Ini ucapan daripada Ayub. Ayub katakan bahwa aku tidak akan melanggar. Jadi sikap kita ketika kita ada dalam proses atau di padang gurun, sikap yang pertama adalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap kita tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kita. Andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap melangkah dalam proses. Artinya kita tidak berhenti. Ikut Tuhan, kita nggak akan berhenti. Tetap ikut Tuhan, tetap melangkah. Itu sikap kita ketika kita ada di padang gurun. Tetap melangkah, tetap berjalan mengiringi Tuhan. Terus yang berikutnya adalah tetap tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita tetap berjalan di rel firman Tuhan. Di masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit, karena itu adalah proses. Yang terakhir, sikap kita yang terakhir adalah kita tetap berbuah bagi Tuhan. Memang sulit, tapi tetap berbuah, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain. Artinya tetap berbuah di masa-masa proses. Pergunakan bagi kita kesempatan yang Tuhan berikan. Beritakan Injil, ya. Sehingga keadaan-keadaan yang demikian kita gunakan, sampaikan dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan jalan yang terbaik. Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi kita, ya. Tuhan ngerti. Yang ngerti jalan terbaik bagi saudara dan bagi saya. Karena itu tetaplah berbuah bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita percaya firman-Nya, ya dan amin. Biarlah Tuhan yang akan berkarya untuk kita hari ini. Satu keadaan, situasi yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Mari kita berdiri. Kita berdiri di depan Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan. Kita percaya akan firman Tuhan. Kita percaya akan apa yang Tuhan kerjakan. Padang gurun memang tidak enak, tapi tidak mencelakakan umatnya, tapi justru membuat umatnya bisa mengerti tujuan hidupnya dan membuat umatnya bisa tahu jalan hidupnya.
percaya. Aku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu serta aku.
Karena itu Tuhan, bila kami tetap mengikuti Engkau, kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan, dan kami tetap berbuah di masa-masa sulit ini. Kami tetap mengandalkan Engkau dan percaya kepada-Mu Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, berkati umat-Mu di tempat ini. Biarlah umat-Mu semakin hari semakin kuat dalam Engkau dan berbuah-buah bagi Engkau Tuhan. Antara kehidupan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan yang lemah Tuhan kuatkan hari ini. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa tahu Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini dalam beribadah, Tuhan penolong yang sudah lama tidak datang beribadah, Tuhan pun ingatkan sehingga Tuhan mereka boleh datang menyerahkan hidupnya kepada-Mu dan boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada sedikit pengumuman untuk besok Jumat. Kita akan ada doa bersama-sama dengan WBI GBI Semarang Barat. Jadi ibu-ibu WBI saya undang untuk bersama-sama, juga para pelayan Tuhan di waktu yang sama saya undang bersama-sama jam 6 sore di tempat ini. Kita akan kumpul bersama-sama dengan keluarga daripada GBI Semarang Barat. Jadi Bapak dan Ibu serta pelayan Tuhan diharap untuk bisa hadir bersama-sama jam 6 sore. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita akan memberikan satu kali persembahan untuk listrik. Mas Evan silakan mempersiapkan dirinya. Ibu-ibu silakan untuk bisa mempersiapkan untuk satu kali persembahan untuk listrik kali ini, karena kita untuk keuangan listrik juga kita butuhkan, dan listrik sangat kita pakai dalam kehidupan satu minggu juga. Nanti Mas Evan akan berada di depan. Bapak Ibu Saudara silakan ke depan untuk bisa memberikan persembahan. Di tengah Mas, di tengah belakangnya Mbak. Ya. Ku percaya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Jangan lupa besok Jumat jam 6 sore berada di tempat ini. Baik itu WBI, baik itu dari para pelayan Tuhan. Bapak juga boleh dipersilakan bisa hadir jam 6 sore besok Jumat jam 6 sore. Terima kasih Tuhan memberkati. Beri dengan sukacita, jangan ada komen tapi yang baik komen. Amin. Supaya kita berbahagia. Kita akan akhir pada kita berdiri, kita akan terima berkat Tuhan.
dari sorga turun atas kehidupan umat Tuhan di tempat ini, dan diberkatilah usahamu, diberkati oleh Tuhan kesehatanmu, diberkatilah anak cucu menantumu oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah pelayananmu, cita-citamu, masa depanmu, dan diberkatilah adonanmu, tempat adonanmu, dan tanam-tanammu dibersubur oleh Tuhan, dan diberkatilah segala yang engkau sedang kerjakan hari ini, diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang pulanglah, bala berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih dan persekutuan dari Allah Anak Roh Kudus turun ke seluruh jemaat kemah pujian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajah memberi kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah memberi kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Kristus Yesus pada kali yang kedua mengangkat gerejanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.